Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali menjadi sorotan publik. Tribunars dugaan adanya markup anggaran hingga pembengkakan biaya proyek menimbulkan pertanyaan baru apakah ada penyimpangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Di titik ini publik juga menanti peran lembaga penegak hukum terutama KPK untuk memastikan transparansi proyek ini. Jika kelak ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan, apakah tanggung jawab ini hanya berhenti di level pelaksana teknis dan menteri atau mungkin juga bisa menjangkau presiden yang mencetuskan kebijakan strategis ini. Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus. Kali ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, terima kasih banyak sudah Ya, bergabung. Kabar baik ya, Bang Fikar? ya, alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih banyak Bang Fikar. Kita berdiskusi kembali, menyempatkan waktunya untuk berbincang dalam Tribun on Focus. Saya mau langsung saja mengenai topik yang hari ini akan kita bahas. Mungkin bisa diawali dari penjelasan Bang Fikar. Apa sedianya indikator begitu ya Bang, yang bisa menunjukkan bahwa kenaikan biaya proyek ini bukan hanya soal persoalan teknis, tapi juga sudah masuk ke ranah tindak pidana korupsi, Bang? Ya, saya kira apa namanya masyarakat sudah melihat dengan jelas ya dan sudah info-info yang beredar pun sudah begitu terang gitu ya bahwa pengelolaan apa kereta cepat itu, WOS itu ternyata tidak memenuhi target ya sekalipun hanya untuk membayar cicilan dan begitu. Jadi pendapatan per bulan yang seharusnya digunakan untuk cicilan sekian itu tidak memenuhi target meskipun mobilitasnya tinggi gitu ya dan minat masyarakat menggunakan itu juga tinggi gitu. Tetapi itu tadi tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal sehingga diprediksi proyek ini akan rugi gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa begitu? Tentu saja kalau kita ngomong soal untung rugi, tentu saja dikaitkan dengan harga harga pembelian, cicilan dan seterusnya. Nah, kita tahu dari informasi publik juga bahwa sebelum Indonesia memilih KCIC itu yang dari Cina gitu ya, sebetulnya ada pilihan lain yang KCIC yang juga ditawarkan oleh Jepang gitu. Nah, antara Cina dan Jepang inilah yang pilihan-pilihan yang sebenarnya bahkan menurut informasi yang ada, kita sebenarnya sudah memilih Jepang. Tapi karena Jepang dengan perhitungan yang baru, dia agak menambah sedikit soal bunganya, kemudian eh, pemerintah mengalihkan pilihannya kepada KCIC Cina gitu. Nah, itu yang yang terjadi seperti itu. Nah, itu ada apa? Ya, di situ ada pertanyaan sebenarnya. Mengapa dengan sangat mudah memindahkan ke KCC yang ternyata lebih mahal gitu. Jatuhnya lebih mahal ya, baik dari bunga, perkembangan bunga maupun jumlah cicilannya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan gitu. Kenapa pilihan jatuh ke sana? Apakah ada orang-orang yang diuntungkan gitu ya atau pihak-pihak yang diuntungkan dengan perpindahan itu? Nah, ini yang ke depan harus diluruskan gitu. Itu satu. Yang kedua, KCIC ini kan proyeknya BUMN. Nah, bahwa BUMN itu memang perusahaan milik negara, ya, ya karena modalnya adalah modal negara. Tetapi dalam konteks korporasi, negara sebenarnya sudah tidak ikut campur karena modalnya sudah dipisahkan. Nah, karena itu perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah modal negara yang sudah dipisahkan. Jadi untung ruginya adalah sepenuhnya tanggung jawab korporasi. Gitu. Yang berlaku bukan lagi APBN dalam pengertian pengeluaran negara rutin gitu ya, tetapi lebih pada mekanisme korporasi sebenarnya yang harus mengatasi. Nah, karena itu kita mendukung dan kita beri angkat tangan juga untuk Menteri Keuangan yang menolak pembayaran kekurangan pembayaran WOS itu cicilannya itu melalui APBN. Nah, itu sudah benar, itu sudah langkah yang benar. Karena itu tadi mestinya mekanisme korporasilah yang mengatasi itu. Gitu. Apalagi katanya
BUMN yang sekarang sudah berubah menjadi Danantara itu, ya, dari seluruh keuntungan BUMN itu dia sudah menanggung keuntungan yang besar. Gitu. Kenapa tidak ditanggulangi melalui pendapatan yang besar itu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, karena itu apa namanya eh, timbul satu perbedaan pendapat gitu, ya, baik di kalangan pemerintah maupun di masyarakat gitu ya. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? Nah, karena itu saya bilang ini sudah jelas. Ini merupakan tanggung jawab korporasi, ya, tanggung jawab BUMN yang dulu memang dibentuk untuk itu, dan sekarang mekanisme korporasi lah, mekanisme bisnis lah sebenarnya yang harusnya apa namanya menanggulangi ini. Nah, di samping itu memang pembelian KCIC ini kan B2B, ya, bisnis to bisnis gitu. Artinya lepas dari negara, dia bukan bukan negara dengan bisnis gitu. Artinya bukan negara yang berbisnis gitu, tetapi perusahaan negara dengan modal yang sudah dipisahkan menjadi BUMN dan antara itu. Nah, apa bahkan membentuk perusahaan baru kalau nggak salah KCIC itu ya, yang 60% sahamnya dimiliki Indonesia, 40% oleh Cina, seperti itu. Nah, ini perusahaan inilah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, artinya tadi ada beberapa poin yang harus dilakukan penyelidikan begitu ya, Bang Fikar ya, Ya, mengapa kemudian awalnya dari ada opsi ke Jepang, namun kemudian berpindah ke China, kemudian bagaimana korporasi ini harus diselidiki lebih dalam. Artinya ini akan menjadi tugas KPK dan juga menjadi salah satu hal yang berkemungkinan untuk diselidiki oleh KPK terkait dugaan markup yang terjadi dalam proyek ini, Bang. iya. Apa namanya? eh, Dulu kemarin ketika perubahan Undang-Undang BUMN itu ada apa namanya? Ada pendapat, ada arah bahwa mereka yang mengelola atau BUMN itu tidak lagi tunduk pada tidak lagi tunduk pada eh, mekanisme negara gitu, Mhm. ya, dalam pengertian dia bukan lagi pejabat negara, ya, orang-orang yang mengelola BUMN itu, dan BUMN itu bukan bagian negara tapi korporasi murni begitu. Nah, karena itu ketika umpamanya terjadi kerugian atau bahkan ketika terjadi kejahatan dalam tanda kutip umpamanya terhadap uang perusahaan, tidak bisa lagi dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi umpamanya seperti itu. Nah, tapi tren itu kemudian berubah lagi, ya, bahwa tetap BUMN itu bagian dari pengelolaan perusahaan negara sebenarnya begitu. Ya, meskipun itu tadi ketika dia dibentuk, ketika modal dipisahkan, maka mekanisme korporasi lah yang akan berjalan gitu. Tetapi bahwa di dalam korporasi itu ada aset negara, itu ya gitu. Nah, karena itu meskipun apa namanya, meskipun kerugian itu disebut kerugian korporasi, tapi kalau dia sampai merugikan modal negara, ya bisa juga dijerat oleh undang-undang korupsi gitu. Artinya itu bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, itu settingnya seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah WUS ini sekarang rugi, ya, atau merugikan negara gitu. Nah, kan itu pertanyaannya, ya. Meskipun umpamanya dari sudut pembayaran, ya, dari sudut pembayaran apa orang atau apa masyarakat bisa menyimpulkan bahwa itu terdapat kerugian dengan pendapatan yang Hmm. seperti itu dan tidak bisa membayar cicilan penuh umpamanya setiap bulannya atau setiap tahunnya, maka itu sebenarnya sudah indikasi dari kerugian gitu, merupakan indikator dari kerugian yang akan timbul. Nah, tapi persoalannya itu tadi yang saya katakan, ini tidak bisa lagi, meskipun itu perusahaan negara, maka kerugian ini tidak bisa sepenuhnya kaitkan dengan kerugian negara dalam pengertian negara harus bisa mengatasinya, bukan seperti itu. Bahwa itu kerugian negara, iya, karena itu adalah BUMN gitu, ya kan. Tapi kerugian mekanismenya dia tidak bisa lagi umpamanya menggunakan uang negara untuk
memperbaiki kerugiannya. Nah, itu yang sekarang terjadi perdebatan yang terjadi seperti itu. Nah, karena itu tidak heran umpamanya kita melihat dialog publik antara Menteri Keuangan dengan Pak Luhut itu apa sekarang jabatannya, Dewan Ekonomi apa gitu ya. Hmm. Ya, yang satu bilang bahwa Menteri bilang negara tidak akan menanggulangi hutangnya WOS karena itu sudah merupakan tindakan dari korporasi yang dalam hal ini dikomandoi atau dikoordinasikan oleh Danantara itu. Nah, sementara Danantara dengan tugasnya sebagai koordinator BUMN gitu ya sudah mendapatkan untung banyak, ya silakan ditanggulangi oleh keuntungan Danantara, kan begitu. Itu menurut posisinya Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada pihak yang dulu memang Presiden Jokowi ya Hmm. dulu ya, mantan Presiden Jokowi yang memilih itu ke Jepang atau ke Cina, ada Pak Luhut, ya Pak Luhut Binsar Panjaitan itu kan juga yang kemudian mengelola itu gitu ya, yang kemudian meneruskan pilihan-pilihan itu. Nah, itu yang kemudian dia melontarkan pernyataan bahwa siapa yang mau minta bantuan APBN kan gitu ya. Jadi sekarang di media publik itu beredar perdebatan antara di satu sisi ada Menteri Keuangan yang tetap ngotot tidak mau menggunakan APBN dalam menanggulangi persoalan KCIC, di sisi yang lain ada kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan itu yang Ketua Dewan Ekonomi Nasional kalau nggak salah ya. Kemudian dia mengatakan siapa yang bilang yang mau ambil APBN kan gitu ya. Nah, itu kan jadi lucu ya. Menurut Hmm. saya sih ya pernyataannya Pak Luhut memperkuat argumennya Pak Menteri Keuangan itu gitu ya. Menurut saya itu yang terjadi. Nah, karena itu sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana memikirkan eh, eh, apa namanya eh, WOS ini atau KCIC ini tidak menjadi proyek rugi. Nah, karena itu kata Pak Luhut ya, itu harus ada restrukturisasi dan restrukturisasi utang maksudnya ya. Dan ini katanya sudah ada persetujuan dengan Cina-nya ya, dengan Hmm. produsen KCIC-nya itu. Nah, dan yang terjadi seperti itu. Nah, kalaupun harus ditarik ke tanggung jawab, nah itu tadi saya bilang ya, ke apa harus ada penelitian yang sangat mendalam. Apakah benar kerugian ini menyebabkan umpamanya modal negara yang dipisahkan ke BUMN itu memang berkurang gitu ya, dan rugi. Nah, baru bisa ditarik ke sana bahwa memang ada umpamanya bisa disimpulkan sebagai perbuatan atau perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi gitu. Nah, itu Hmm. yang apa namanya menurut saya ada jalan yang agak panjang gitu. Nah, karena itu KPK pun teriak-teriak kan, dia bilang mereka yang punya informasi Hmm. mengenai kerugian yang terjadi di KCIC di WOS, silakan diberikan datanya ke KPK dan sebagainya. Nah, itu kan artinya sampai hari ini KPK juga belum mendapat gambaran yang pasti gitu ya, bahwa meskipun dari sudut pembayaran itu tidak memenuhi target gitu ya, tapi apakah sudah bisa disimpulkan sebagai ada indikasi korupsinya ya dengan pilihan-pilihan itu tadi ya, ke Jepang atau ke Cina gitu, yang ke Cina ternyata lebih lebih mahal kan begitu Hmm. ya. Nah, itu yang sampai hari ini kalau dari pernyataannya KPK belum ada bukti, belum masih harus dipenuhi bukti-bukti yang menjelaskan bahwa ada kerugian negara di dalam proyek KCIC itu. Begitu, Hmm. Mbak. Artinya tidak bisa serta-merta kemudian KPK ini melakukan penyelidikan tanpa ada pihak yang melapor, Bang Fikar, karena kan antara KPK dengan salah satu mantan Menko Polhukam Prof Mahfud misalnya, ini kan pernah juga berstatement kalau misalnya sudah ada yang berstatement adanya dugaan markup, ya tidak perlu KPK menunggu ada yang melapor, tinggal dipanggil saja pihak-pihaknya. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan? Iya, korupsi itu tindak pidana umum, ya, bukan Hmm. bukan tindak pidana aduan, gitu ya. Kejahatan yang harus diadukan gitu, bukan begitu. Tetapi
kejahatan ya yang dalam tanda kutip gitu ya, yang bisa setiap saat itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, apakah Hmm. KPK, kejaksaan atau polisi, ya itu bisa mereka bisa masuk gitu tanpa harus ada laporan. Begitu melihat ada peristiwa pidananya, ya maka dia bisa kemudian masuk menyelidiki itu. Nah, karena itu saya kira meskipun tidak ada publikasi, saya kira penegak hukum dalam hal ini KPK, kejaksaan atau mungkin kepolisian juga secara diam-diam mereka sudah menyelidiki, mencari peristiwanya, mereka mempelajari itu pasti semua, ya. Ada tidak peristiwa pidananya di dalam kasus ini? Nah, itu tadi saya bilang ketika apa namanya eh, tuduhannya atau kualifikasinya ini sebagai tindak pidana korupsi, maka nomor satu yang harus dicari adalah eh, kerugian negaranya, gitu, ya kan? Kerugian negaranya, karena kan apa namanya tipikor itu bisa dilakukan karena penyalahgunaan kewenangan, bisa dilakukan karena perbuatan yang melawan hukum, gitu ya. Tapi ujungnya adalah kerugian negara, gitu. Artinya bisa juga penyalahgunaan kewenangan itu terjadi atau bahkan perbuatan melawan hukum, perjanjian yang hengki-pengki begitu terjadi, tapi umpamanya tidak bisa dibuktikan ada kerugian negaranya, yang nggak jadi juga itu korupsi. Ya artinya Oke. tidak memenuhi unsur kerugian negaranya gitu. Nah karena itu saya yakinlah hengki-pengkinya itu ada gitu dengan memindahkan pilihan dari tawaran Jepang ke Cina itu pasti ada hengki-pengkinya. Nah cuma membuktikan kerugian negaranya itu ya, nah itu yang perlu kerja keras gitu. Nah karena itu saya yakin KPK, kejaksaan atau polisi mereka sekarang sedang menyelidiki gitu ya, ada tidak peristiwa pidananya. Penyelidikan itu memang kan tugasnya tugasnya menyelidiki apakah dalam satu peristiwa itu ada peristiwa pidana atau tidak. Ya. Jadi peristiwa itu bisa saja peristiwanya adalah peristiwa perdata bisnis, peristiwa bisnis gitu ya, peristiwa jual beli gitu ya. Nah, tetapi itu tadi ada tidak kejahatannya, ada tidak unsur kejahatannya di sana. Nah, itu yang menurut saya sedang diselidiki secara diam-diam baik oleh KPK, kejaksaan ataupun kepolisian umpamanya. Bisa juga seperti itu. Nah, karena itu meskipun KPK berteriak dalam tanda kutip, silakan bagi mereka yang punya alat bukti, yang punya bukti-bukti diserahkan kepada Hmm. kami, umpamanya kepada KPK atau kepada kejaksaan, umpamanya untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, meskipun mereka bilang begitu, tapi saya yakin mereka sudah melakukan tindakan penyelidikan, ya, tindakan tindakan yang mencari atau menyelusuri apakah ada dalam peristiwa bisnis ini ya peristiwa pidananya. Begitu, Mbak. Hmm. Kalau dalam konteks hukum pidana sendiri, Bang Fikar, ada tidak sih batasan tanggung jawab begitu ya, yang kebijakan dikeluarkan oleh seorang pemimpin negara dalam hal ini presiden begitu kan mengenai proyek yang harusnya awalnya dikerjakan oleh A lalu kemudian bergeser ke B dan potensi pidananya. Apakah ini ada batasan mengenai tanggung jawab seorang presiden dalam menentukan kebijakannya di pemerintahan? Iya, ketika seorang menjabat sebagai pejabat publik, maka dia punya otoritas, dia punya kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, sampai di situ ya seorang pejabat publik itu nggak bisa dipidanakan karena kebijakan itu bukan bukan tindakan tindakan nyata yang kemudian menimbulkan kerugian gitu ya, belum, jadi tidak ada kriminalisasi terhadap kebijakan itu nggak bisa gitu ya Hmm. karena itu orang-orang seperti Tom Lembong umpamanya kemarin itu dia kan juga disalahkan karena kebijakannya gitu Ya. ya. Nah persoalannya adalah apakah seorang pejabat publik ketika mengeluarkan kebijakan dia mendapatkan sesuatu atau dia diuntungkan atau tidak secara materi umpamanya atau secara non materi juga gitu, atau apakah ada orang yang diuntungkan di situ dari kebijakan itu. Nah itu yang menjadi indikator apakah sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik itu bisa nggak dikriminalisasikan. Hmm. Artinya bukan kebijakannya yang dikriminalkan, tetapi
apakah dari kebijakan itu dia mendapat keuntungan, dia mendapat sesuatu keuntungan, itu yang menjadi pijakan gitu. Nah karena itu kan menjadi pertanyaan kemudian orang harus diperiksa Pak Jokowi dan Pak Luhut pokoknya, karena dialah yang kemudian memindahkan itu memindahkan kebijakan bahwa dari pilihan kereta cepat Jepang ke ke Cina gitu. Nah, makanya mereka harus diperiksa. Nah, maksudnya pernyataan itu adalah apakah dari pemindahan itu mereka mendapat keuntungan? Itu sebenarnya maksudnya gitu. Nah ya, jadi lebih pada memeriksa kedua orang ini untuk menelusuri apakah mereka mendapat keuntungan atau tidak. Nah, itu yang didorong oleh publik itu sebenarnya, ya, oleh masyarakat itu sebenarnya. Oke, bahwa sampai hari ini umpamanya KCIC belum kelihatan kerugian negaranya. Nah, tetapi ketika memindahkan kebijakan dari Jepang, ya, dari tawaran Jepang ke tawaran Cina, di situ ada yang diuntungkan atau tidak? Atau apakah mereka pengambil keputusan itu mendapat keuntungan atau tidak? Nah, ini yang sekarang menjadi sorotan publik gitu. Dan Hmm. saya kira penegak hukum termasuk di dalamnya KPK sedang bekerja, ya, bekerja secara diam-diam menyelidiki apakah ada memang peristiwa pidananya di situ. Nah, peristiwa pidananya yaitu lebih kepada itu tadi, pemindahan kebijakan memindahkan pilihan bisnis gitu, ya, dari Jepang ke Cina gitu. Apakah ada yang diuntungkan gitu, atau apakah ada yang mendapat keuntungan dari situ? Nah, itu yang menjadi fokus perhatiannya. Begitu, Mbak. Oke, jadi kalau hanya sekedar kebijakan saja masih belum memenuhi unsur pidana kecuali merembetnya adalah ada uang yang diterima ke kantong pribadi ya, Bang Fikar ya, yang baru kemudian bisa Betul, dikatakan ada unsur pidana ya. betul. Oke. Ini kemudian banyak yang juga mempertanyakan berarti siapa saja pihak-pihak yang berpotensi untuk ya entah diperiksa sebagai saksi, entah dimintai keterangan mengenai potensi adanya pidana dalam hal ini. Kalau menurut Bang Fikar berarti pihak-pihak mana saja yang paling utama untuk kemudian bisa dimintai keterangan? Apakah langsung sekelas mantan presiden atau mungkin Pak Luhut yang pada saat itu bertanggung jawab atas proyek ini atau seperti apa, Bang? Iya, saya kira semuanya, ya. Kan gini, para pelaksana itu kan mengerjakan setelah ada pilihan kan, ya, Mhm. artinya mereka yang melakukan penandatanganan, negosiasi, kemudian mempersiapkan infrastruktur jalanannya dan sebagainya. Nah, itu kan mereka cuma melaksanakan instruksi pilihan saja gitu. Setelah ada keputusan bahwa proyek ini yang diambil adalah umpamanya yang dari Cina dan sebagainya kan itu, ya. Hmm. Tetapi yang paling menentukan adalah apakah pilihan-pilihan dari Jepang dan Cina, ya, yang mana yang lebih menguntungkan dan sebagainya. Nah, itu saya kira orang-orang ini, ya, pihak-pihak ini yang paling bertanggung jawab gitu. Ya, paling bertanggung jawab. Nah, karena itu tadi desakan untuk memeriksa bekas Presiden Jokowi itu menjadi kenceng gitu, ya, menjadi besar gitu untuk memeriksa dia gitu. Karena hanya di samping itu ide dia katanya, ya, dalam tanda kutip, saya nggak ngerti persis. Tapi yang paling concern dan yang paling punya kewenangan waktu itu menentukan adalah ya presiden sendiri gitu. Hmm. Nah, karena itu menurut saya dia yang secara pribadi dia bertanggung jawab, ya, bukan dalam pengertian kebijakan publiknya tadi yang saya bilang gitu, ya. Secara kebijakan publik mungkin tidak ada kesalahan dalam pengertian kriminal gitu, ya. Kalau kalau kebijakan publik kan lebih banyak umpamanya kalau tingkat undang-undang kan bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi umpamanya, ya, di Hmm. judicial review, atau kalau dia setingkat pelaksanaan bisa digugat di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kalau kebijakan ada lapangannya sendiri, ada forumnya sendiri, ya. Kalau kebijakan setingkat undang-undang di MK tadi seperti saya bilang. Kalau kebijakan setingkat di bawah di bawah undang-undang itu bisa dibawa dan menyentuh pilihan-pilihan personal itu bisa dibawa ke PT UN, Peradilan Tata Usaha Negara gitu. Bisa minta dibatalkan atau bahkan bisa minta dirubah dan sebagainya gitu. Tetapi ketika kebijakan itu menguntungkan atau tidak, ya, dalam tanda kutip seseorang,
Nah, itulah yang menjadi ranah pidana. Itulah yang menjadi ranah penegak hukum pidana menyimpulkan bahwa dalam peristiwa itu ada kejahatan. Nah, itu yang sekarang sedang menurut saya sedang digali gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya? Tentu saja itu tadi orang-orang atau pihak-pihak yang menentukan pilihan-pilihan itu gitu. Ya, nah karena itu kemudian masyarakat mendorongnya ya sampai inilah pada pilihan pertamanya ya pada bekas Presiden Jokowi itu ya karena dialah yang memindahkan pilihan dari Jepang ke Cina gitu. Nah, bersama Pak Luhut yang kemudian menekelnya gitu. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Fikar, dengan situasi yang Ya, ada sekarang ini, begitu kan, seberapa besar kemudian urgensi KPK, begitu ya, untuk bisa melakukan audit investigasi terhadap proyek ini, dan ini juga secara otomatis bisa menjaga kepercayaan terhadap KPK, termasuk juga bisa menjaga proyek yang dinilai adalah proyek strategis ini, tapi justru berakhir dengan utang triliunan, Bang Fikar. iya. Saya kira ini kewajiban yang tidak bisa ditunda. KPK harus turun, ya, harus menyelidiki ini, karena secara kasat mata itu sudah kelihatan gitu. Jadi pendapatan per bulan itu tidak cukup untuk menanggulangi pembayaran hutangnya. Nah, ya, meskipun ini ya itu tadi ya undang-undang BUMN sekarang juga bisa kalau kemudian menyentuh aset negaranya bisa juga jadi tipikor gitu, bisa juga jadi tindak pidana korupsi. Nah, nah karena itu apa namanya? Saya kira KPK punya kewajiban ya, tidak hanya kewajiban moral, dia kewajiban yuridis ya karena dia memang diadakan untuk apa namanya mengembalikan aset-aset negara gitu ya, mengembalikan kerugian-kerugian negara yang dilakukan oleh orang per orang atau oleh korporasi dan sebagainya. Nah, karena itu tidak harus menunggu ada laporan gitu ya, ada pengaduan ya, tetapi penegak hukum dalam hal ini KPK, kejaksaan atau polisi bisa masuk ya. Karena itu tadi secara kasat mata sudah kelihatan bahwa KCICO itu tidak mampu untuk mengembalikan kewajibannya kepada kepada Cina atau kepada produsennya gitu. Meskipun itu B2B ya, bisnis to bisnis ya, dalam pengertian BUMN dengan BUMN ya, tetapi ketika kerugian itu merembet kepada modal negara yang dipisahkan itu kemudian menjadi rugi juga gitu, umpamanya harus gulung tikar sebuah BUMN, maka itu menjadi kewajiban penegak hukum untuk menyelidikinya dan bahkan menyidik dan membawanya sampai ke pengadilan kalau memang ada bukti-bukti di situ terjadi kejahatan tindak pidana korupsi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Menjadi tanggung jawab penuh dari KPK, tidak perlu menunggu ada laporan. Itu juga menjadi salah satu perdebatan kemarin ya, Bang Fikar ya. Artinya sekarang kita akan Betul. melihat bagaimana nanti KPK akan bekerja juga untuk mengusut dugaan potensi apakah ada kerugian negara di balik utang yang ada dalam proyek Wush Jakarta Bandung tersebut. Baik, Bang Fikar, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Oke. berdiskusi hari ini. Semoga di lain waktu ada waktu kembali untuk berbincang. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Fikar. Selamat beraktivitas Oke. kembali. Oke, sama-sama. Oke. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.